Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya karunia dan rahmat-Nya lah saya dapat membawakan materi dari tugas presentasi pada sore hari ini. Dan tidak lupa juga saya panjatkan doa untuk kita semua agar kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan tugas presentasi dari mata kuliah Studi Kelaikan Bisnis yang berjudul Perbandingan Studi Kelaikan Finansial dan Ekonomi oleh saya sendiri, Bambang Supriyadi, dengan NIM G2B124009. Nah, pada tugas kali ini kita akan melihat bagaimana sih perbedaan studi kelayakan finansial dan studi kelayakan ekonomi. Nah, untuk jurnal pertama yang saya angkat pada kali ini yaitu analisis investasi dan kelayakan ekonomi pada kegiatan penambangan batu bara PT Pinggan Wahana Pratama Jobsite PT Singurus Pratama, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, oleh penulis Ondo Immanuel Samosir, Tommy Trice, dan Paradina. Nah, jurnal ini berafiliasi di program studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Ula Warman. Nah, untuk email penulis jurnal ini yaitu Ondo Immanuel 108@gmail.com dengan nama Jurnal Teknologi Mineral. Nah, untuk penerbit jurnal ini Fakultas Teknik Universitas Ula Warman atau PT Unmul. Volume dan nomor yaitu volume 7 dan nomor 1. Nah, tanggal terbit jurnal ini yaitu Juni 2019 dengan jumlah halaman 1 sampai 49 halaman. Nah, topik utama pada jurnal ini adalah analisis kelayakan investasi penambangan batu bara menggunakan pendekatan discounted cash flow analisis dengan indikator NPV, IRR, PBP, dan MARR. Nah, untuk jurnal kedua yang berjudul Kelayakan Ekonomi dan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Rakyat di Kabupaten Sleman oleh penulis Faryadi Afriani, dengan penulis Farida Afriani Astuti dan Andi Sungkowo. Nah, jurnal ini berafiliasi di program studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknologi Mineral UPN Veteran Yogyakarta dengan nama Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan oleh penerbit Fakultas Teknologi Mineral UPN Veteran Yogyakarta. Nah, jurnal ini berada di volume 8 dan nomor 2. Tanggal terbit Juni 2018. Dan topik utama pada jurnal ini yaitu evaluasi kelayakan ekonomi dan lingkungan pertambangan rakyat di Sleman menggunakan metode pengharkatan dengan parameter BCR, PCPBG, dan dampak lingkungan terdiri dari DPH, DPH, DTPH 1 dan 2. Nah, selanjutnya seperti yang saya sudah sampaikan di awal, tugas ini mengangkat tentang perbandingan antara dua analisis, yaitu analisis finansial, analisis kelayakan finansial dan analisis kelayakan ekonomi. Nah, pada tabel ini saya sudah membedakan antara dua jurnal dengan melihat antara analisis kelayakan finansial dan analisis kelayakan ekonomi. Dengan saya membagi ada 10 aspek. Yang pertama, aspek tujuan analisis. Yang kedua, sudut pandang. Yang ketiga, jenis biaya yang dianalisis. Yang keempat, jenis manfaat yang dihitung. Yang kelima, parameter utama. Yang keenam, sumber data. Yang ketujuh, waktu perhitungan. Yang kedelapan, fokus keputusan. Yang kesembilan, contoh proyek yang dianalisis. Dan yang aspek yang terakhir yaitu penerima manfaat utama. Nah, baik. Di slide ini kita akan membahas masing-masing aspek antara dua analisis yang digunakan oleh dua jurnal. Yang pertama, studi batubara PT Pinggan.
Tujuannya adalah untuk menilai kelayakan finansial dan ekonomi dari kegiatan penambangan batu bara. Fokusnya adalah menghitung biaya produksi, sensitivitas terhadap perubahan harga dan biaya, serta menilai apakah investasi itu layak berdasarkan indikator seperti menggunakan analisis NPV, IRR, dan PBP. Nah, untuk jurnal yang kedua yang membahas tentang analisis kelayakan ekonomi, studi kasusnya di Sleman. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kelayakan ekonomi dan lingkungan dari tambang rakyat. Penelitian ini bertujuan sebagai dasar pemberian izin pertambangan rakyat atau IPR, sehingga mencakup aspek dampak terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, kita masuk di aspek sudut pandang. Di jurnal yang pertama tentang studi batu bara, di sini menggunakan analisis kelayakan finansial. Sudut pandangnya itu analisis ini dilakukan dari sudut pandang pelaku usaha atau investor, yaitu perusahaan tambang. Nah, dan fokus utamanya adalah profitabilitas dan pengembalian investasi tanpa memasukkan aspek eksternalitas sosial atau lingkungan secara mendalam. Berbeda halnya dengan studi yang terjadi di Sleman yang menggunakan analisis kelayakan ekonomi. Sudut pandangnya adalah masyarakat dan pemerintah, karena tujuannya untuk mempertimbangkan kelayakan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara menyeluruh dari tambang rakyat. Ada fokus terhadap kemanfaatan publik dan risiko lingkungan. Nah, aspek yang selanjutnya itu jenis biaya yang dianalisis. Untuk studi di batu bara itu melibatkan biaya kapital atau modal tetap dan kerja, biaya operasional, biaya pemeliharaan, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Semua biaya dihitung dalam kerangka aliran kas jangka panjang. Sedangkan untuk studi di Sleman, biaya dianalisis lebih ringkas, difokuskan pada biaya operasional umum dan digunakan sebagai basis untuk menghitung rasio manfaat biaya atau biasa kita kenal dengan benefit cost ratio atau yang disingkat dengan BCR. Nah, untuk studi Sleman juga ini tidak menghitung depresiasi atau amortisasi secara terperinci. Nah, untuk aspek yang selanjutnya yaitu jenis manfaat yang dihitung. Untuk studi batubara, manfaat yang dihitung adalah pendapatan dari penjualan batubara dan overburden. Semua dihitung dalam bentuk arus kas masuk selama umur tambang. Sedangkan untuk di studi Sleman yang menggunakan analisis kelayakan ekonomi, manfaat yang dihitung tidak hanya ekonomi seperti pendapatan dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga manfaat lingkungan dari kegiatan pasca tambang seperti revegetasi dan kolam ikan dan lain-lain. Aspek yang selanjutnya yaitu parameter utama yang digunakan. Untuk studi batubara itu menggunakan parameter investasi formal seperti net present value atau biasa disingkat dengan NPV. Yang kedua, internal rate of return atau yang biasa dikenal dengan IRR. Yang ketiga, payback period atau PBP. Minimum attractive rate of return atau MARR, dan analisis sensitivitas. Sedangkan untuk studi Sleman itu menggunakan sistem pengharkatan atau scoring dengan parameter. Yang pertama itu ada umur tambang, potensi pasar dan pemanfaatan bahan galian. Yang ketiga itu benefit cost ratio atau BCR, PCPBG atau khusus penambangan di sungai, dan yang terakhir jenis dampak lingkungan yang terdiri dari DPH, DTPH1 dan DTPH2. Nah, aspek yang selanjutnya yaitu sumber data. Untuk studi batubara sendiri, sumber data berasal dari dokumen internal perusahaan, seperti data produksi, biaya, kontrak penjualan, dan harga alat. Metode pengumpulan data itu menggunakan observasi lapangan dan dokumentasi sekunder. Sedangkan untuk di studi Sleman, data diperoleh dari survei lapangan di 19 titik tambang rakyat dan menggunakan penilaian kuantitatif terhadap dampak dan potensi pasar. Sumber lainnya juga termasuk dari data Dinas Pertambangan dari daerah terkait. Nah, aspek selanjutnya itu waktu perhitungan.
Untuk waktu perhitungan di studi batubara ini dilakukan dalam jangka panjang atau multi tahun berdasarkan proyeksi produksi dan biaya. Cash flow disusun untuk seluruh umur proyek. Sedangkan untuk di studi Sleman, penilaian dilakukan dalam waktu tertentu atau biasa dikenal dengan snapshot, menggunakan skor dan estimasi potensi masa depan atau umur tambang dan pasar. Untuk aspek fokus keputusan, studi batubara ini menentukan apakah proyek layak secara ekonomi dan keuangan dengan fokus pada pengembalian investasi. Sedangkan studi Sleman, fokus keputusan adalah apakah kegiatan tambang ini layak atau tidak mendapatkan izin operasi dengan mempertimbangkan keuntungan ekonomi dan dampak lingkungan. Nah, aspek yang selanjutnya itu contoh proyek yang dianalisis. Nah, untuk di studi batubara, proyek penambangan batubara ini milik PT Pinggan Wahana Pratama yang bertempat di Kalimantan Timur dengan sistem tambang terbuka atau strip mine. Sedangkan untuk studi di Sleman itu contoh proyek yang dianalisisnya itu berada di 19 lokasi pertambangan rakyat di Kabupaten Sleman, termasuk penambangan pasir, lempung, dan bereksi, baik di bukit maupun aktivitas penambangan yang ada di sungai. Nah, untuk aspek yang terakhir, yaitu aspek penerima manfaat utama. Studi batubara ini penerima manfaat utama adalah perusahaan tambang, investor dan pemilik modal dengan fokus pada laba dan pengembalian investasi. Sedangkan untuk di studi Sleman, penerima manfaat utama itu adalah masyarakat lokal. Dalam hal ini pekerja tambang, lingkungan sekitar dan pemerintah daerah sebagai regulator. Nah, itulah tadi pemaparan singkat dari perbandingan dari dua jurnal dengan melihat dua analisis yang berbeda, yaitu analisis kelayakan finansial dan analisis kelayakan ekonomi. Dan untuk itu, akhir kata saya sebagai selaku presenter mengucapkan permohonan maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.